menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kali ini kita berjumpa lagi dalam renungan bulan Kitab Suci Nasional yang keempat, yang diambil dari kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Allah sebagai sumber harapan dengan kerahimannya. Spontan ketika kita menghadapi situasi sulit, kadang kita mempertanyakan, di mana Allah? Allah dirasa jauh, bahkan Allah dirasa kejam. Kali ini kita akan melihat dengan cara pandang yang baru, di mana Allah itu hadir, di mana kerahiman Allah senantiasa ada di tengah-tengah kita. Marilah kita saksikan ilustrasi berikut ini. Hari gini usaha apa ya yang bisa memberi prospek yang cerah-cerah? Zaman sekarang kalau nggak ada duit, nggak ada cuan itu ya mana bisa hidup enak ya. Tapi saya mesti hati-hati nih, supaya kejadian kemarin saya tertipu tidak terulang lagi nih. Bisa ambiar ini hidup ini. Pokoknya saya harus bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Investasi saham, pasar uang, menarik nih. Oke, nggak ada salahnya saya coba ini. Tapi kalau untuk memperoleh hasil yang besar, modalnya juga harus besar nih ya. Gimana caranya nih? Oh ya, aku ada ide nih, harus dicoba dulu. Nah, jadi begini mah rencananya Papa seperti itu. Ya udah, terserah Papa aja. Mama cuma bisa pesen, hati-hati jalaninnya. Ya, jangan sampai peristiwa yang kemarin itu kita tertipu habis-habisan. Terulang lagi, Pak. Jangan sampai ya. Iya, oke. Ya, terus juga ya yang sungguh-sungguh dan yang paling penting, yang jujur, Pak. Karena kita itu kan mau menjalankan modal dari orang lain, ya toh. Nah, uangnya kita dapat dari siapa kalau nggak dari kenalan-kenalan kita? Nah, hitung-hitung ya kamu jaga kepercayaan orang, Pak. Ya? Iya, oke Ma. Jadi yang penting kita coba dulu aja ya, usaha kita ini. Ya udah. Ya nggak apa-apa dicoba dulu. Ya wes, sekarang minum aja dulu tehnya. Soalnya dingin. Oke, makasih banyak ya Ma. Oh, aku tak ke belakang dulu ya, mau masak. Oke. Pak Marcel, Bu Yanti. Pak Dani. Mas Dini. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Pak Marcel, iya saya juga sehat-sehat Bu. Pak Marcel, saya pengen bicara sebentar. Pak Marcel punya waktu? Oke. Yaudah, kalau mau ngobrol silahkan Mas, saya tak tinggal di belakang dulu, nanti saya tunggu di parkiran ya. Oh iya. Ngapunten Ibu, sebentar aja saya pinjam Pak Marcelnya ya. Ya, enggak Pak, sini aja. Gimana? Sini aja cukup.
investasi ini sangat menjanjikan loh Pak Marcel. Jadi Pak Marcel itu tinggal menanamkan modal saja, menitipkan modal ke saya. Nanti saya akan menjalankan bisnis ini. Dan jangan khawatir, nanti tiap bulan Pak Marcel itu akan dapat hasil keuntungannya itu 15% Pak Marcel. 15%? Gede loh 15% itu. Gimana Pak Marcel? Mau bergabung nggak? Wah, menarik sekali Pak Denny. Oke. Oke, saya percaya Pak Denny. Saya ikut satu. Oke. Semoga bisa menambah penghasilan keluarga ya. Pasti itu Pak Marcel. Oke. Jadi deal ya ini ya? Oke. Siap. Oke, Bu Maya, jadi deal ya. Oke, Terima kasih sekali ini boleh saya minum ya. Oke, Kayaknya monggo, silakan. nganggur dari tadi soalnya. Iya, Nikmat kelihatannya. Ini teh atau whisky ya? entah itu Pak. Kok sepertinya aku kenal ya sama Mas Ojol ini. Weh, ini Pak Dela. Iya. Ini Ari Gundo ya? Ya iyalah. Iya, saya. Diantar ya? Ya, ya. Pakai dulu Pak. Oh, siap. Kita jalan sambil ngobrol aja nanti. Oke. Ya beneran banget ya ketemu karo kanca lawas. Lah ya, ya begini kok. Itu aku udah di cepetke. Cuma yuk. Oke. Nah, sampai. Bintang 5 atau bintang 7 nanti? Bintang 5 lah. Mas, mampir sih. Hah? Aku ada sesuatu yang pengen tak bicarakan. Oh ya. Bisa toh? Oke, oke. Yuk, yuk. Bisa bulan ya Pak. Nah iya, aku kira ketemu ya. Yuk, sini. Ya, ya. Sini Mas Bro. Wah. Duduk dulu. Ya. Oke. Keren ini tempatnya Pak Dewi. Ya, beginilah gubuk derita kami. Sukses Begini. sekarang ya. kita. Wah, ya enggak sukses ya. Sukses gimana? Gitu Mas Bro, jadi gimana? Tertarik enggak? Ya. Oke tuh Pak. Neng saya sih pakai Dimat aja ya. Oh ada pakai demat juga nggak Oke, apa-apa, ya. nggak masalah itu. Ya. Nanti saya beri nomornya rekening saya, ya toh. Nanti Mas Bro nanti tinggal transfer aja. Ya. Oke, nanti tiap bulan nanti saya kirimin hasil dari usaha ini, investasi ini. Siap. Menjanjikan pokoknya Ya. sip, parposip pokoknya. Nanti saya di WA nomor rekeningnya nanti tak transfer ya Pak ya. Siap. Nah, Oke. gitu saya tak pulang dulu tak cari orderan lagi. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama. Sukses selalu, Oke. sehat-sehat. Ya. Oke, Pak Satos. Iya. Mbak Sinta, Mbak Sinta. Halo Bu Maya, Apa kabar? baik. Bu Maya apa kabar? Lama nggak jumpa, baik juga. lama banget nggak ketemu. Iya. Gimana Mbak? Mbak Sinta, saya Hah? mau ada perlu sebentar. Kita Oh, bisa gitu. ngobrol di sana dulu? Sana aja ya. Oke. Boleh, boleh. Ayo, Mari. Oke. Mbak Maya tadi ke gerejanya sendiri nggak sama anak-anak? Iya, ini kemarin tuh Adi sama Damar itu kan camping. Oh, Jadi ini tadi gitu. belum bangun tidur, terus tak tinggal. Mungkin nanti sore tak ajak ke gerejanya. Oh gitu. Iya. Di sini aja ya Mbak ya? Iya, Mama. Ya, jadi gimana Mbak Maya? Ada apa? Begini Mbak Sinta, sebelumnya saya mohon maaf ya. Jadi beberapa waktu lalu Pak Denny itu mengajak saya untuk investasi dan yang menjalankan itu semuanya Pak Denny. Oh iya iya. Untuk awal-awal semuanya berjalan dengan lancar Mbak, tapi kok terakhir-terakhir ini kok tidak. Mungkin Mbak Sinta mengetahui sesuatu. Oh gitu ya Mbak ya. Iya. Ya sebelumnya saya juga minta maaf ya Mbak tentang hal ini. Coba nanti kalau saya sudah pulang, saya coba tanya sama Pak Denny ya Mbak ya.
Ya, tapi betul ya Mbak Sinta ya, saya minta tolong. Karena uang yang saya investasikan di situ itu jumlahnya nggak sedikit. Oh gitu. Berapa ya Mbak uang yang Mbak investasikan di Mas Denny itu? Ya, kurang lebih sekitar 20 jutaan ada. Oh ya, Iya. 20 juta Mbak? Iya, betul. Wah, lumayan banyak ya. Iya. Ya sudah, nanti kalau saya sudah pulang, saya ketemu Mas Denny, saya coba tanya ya Mbak ya. Ya, saya minta tolong sekali ya Mbak Sinta. Iya, iya. Oke Mbak, kalau gitu saya pulang duluan aja ya Mbak ya. Ya, terima kasih banyak. Monggo sampai ketemu ya Mbak Iya. ya. Wah Pak Denny ini piye to ya? Udah beberapa lama kok tidak kirim-kirim hasil investasi ini piye to ya? Coba tahu hubungannya. Non aktif terus nih piye? Wah, kalau ditagih kok mesti ada-ada saja alasannya. Ini saya harus datang nih ke rumahnya ini. Ada yang dodok-dodok, tolong dibukakan. Bilang aku nggak ada ya. Malah ya. Tuh, Papa, ngapain kok sembunyi di situ? Kayak lagi main petak umpet. Oh, Pak, gimana Pak Pak? Denny ada nggak Bu ya? Pak Denny belum pulang Pak kalau jam segini. Gimana Pak? Tolong nanti diberitahukan Pak Denny ya. Ya. Sudah berapa lama ini soalnya mengenai hal investasi itu loh. Tolong Oh, gitu. diingatkan. Ya. Ya nanti saya sampaikan Pak kalau sudah pulang ya Pak ya. Ya, tolong sekali Ya, ya Bu ya. Maaf ya Pak ya. Saya pamit kalau gitu ya. Oke, monggo Pak, monggo. Ya. Ya. Nah, ketemu sekarang. Gimana Pak? Hasil investasi saya kok nggak pernah ditransfer sekarang. Sabar ya, sabar Mas. Hah? Begini, Sabar sampai kapan sabarnya? sabar. Jadi begini saya jelaskan sebentar. Jadi investasi sekarang sedang tidak sehat. Rupiah anjlok, lalu harga saham juga enggak gitu. Sekarang anjlok. saya minta itu aja, uang saya dikembaliin. Ya. Misalnya kalau Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Bapak Deru. Iya. Pak Heru tuh mungkin. Iya, saya kebetulan temannya bapaknya Mas Denny. Teman waktu SMA dulu. Ada apa Mas ya? Ini saya sama Pak Denny itu Iya. investasinya nggak iya Pak. Wah. Gimana kalau kita selesaikan baik-baik saja? Ya, monggo. Ya. Mari Nanti ya, monggo. Ya. Mari Mas dulu. Mari Dulu. Ya. Begini Mas, semua uang yang belum disetor Mas Denny ke Mas Ari akan saya ganti ya, akan saya tanggung semuanya ya. Dulu saya itu pernah ditolong oleh bapaknya Mas Denny sehingga saya bisa memulai usaha, lalu saya bisa hidup seperti sekarang ini Mas. Nah yang itu loh Pak, teman itu kan harusnya saling bantu. Ya sudah ya Mas ya. Mari kita jadikan semua ini sebagai pelajaran ya. Kita harus punya sikap nerimo, tidak usah ngongso. Uang dan harta itu bukan menjadi tujuan utama hidup kita ya. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan itu akan membantu kita. Kita harus berserah kepada Tuhan. Saya yakin kita akan punya jalan untuk berusaha. Gitu ya. Iya Pak, dengerin itu nasihatnya Pak Heru. Kita tuh patut bersyukur. Hari ini Tuhan mengirimkan Pak Heru untuk nolongin Papa dan juga keluarga kita. Makanya Papa itu jangan menjauh lagi dari Tuhan, ya. Usaha itu ya boleh-boleh aja Pak, tapi ya jangan sampai mengambil hak dan milik orang lain. Janji Pak, nggak diulangi ya. Swear Pak, janji. Iya, Ma. Swear, Ma. Ya. Tuhan pasti akan memberikan cara untuk mengingatkan kita. Tuhan tidak akan menghukum kita, tetapi Tuhan akan selalu membantu kita, walaupun kita sering melupakannya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus,
Ini ikan-ikan di kolam sangat senang karena senantiasa diberi makan dan dia tetap hidup. Hidup juga kita miliki. Allah lebih dari itu. Kasih setia Allah itu tak terbatas. Seperti halnya bangsa Israel yang diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Kita pun juga mau diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Karena Allah yang setia itu tidak akan membinasakan kita. Lain halnya kalau kita meninggalkan Allah, kita bisa binasa. Saudara-saudari yang terkasih, kasih setia Allah, kerahiman Allah melebihi kemarahannya. Kalau kita setia mendengarkan suara Allah, maka kita akan dihantar menuju tempat yang sudah disiapkannya, yakni kerajaan surga.